Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumadi dari SPI 5B IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sebuah artikel jurnal yang berjudul Menimbang Sejarah sebagai Landasan Kajian Ilmiah, sebuah wacana pemikiran dalam metode ilmiah, karya Fakhtur Rahman, yang dimuat dalam El-Banat, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, volume 7, nomor 1, bulan Januari sampai Juni 2017, yang memuat tentang 10 subbab, di mana bab pertama mengenai historiografi sejarah. Di situ dimuat perkembangan awal ilmu sejarah hingga ia menjadi sebuah disiplin ilmu. Yang kedua ialah tujuan dan karakteristik penelitian sejarah, berisi tentang penjelasan metodologi sejarah dan manfaat dari metodologi sejarah itu sendiri. Kemudian pada bab 3 mengenai objek kajian sejarah, di mana masa lampau sebagai kata kuncinya. Sedangkan objeknya merupakan perubahan atau perkembangan yang terjadi di masa lampau. Kemudian pada bab 4 mengenai subjek penelitian sejarah, di mana sejarah dalam arti subjektif adalah suatu konstruksi yang berarti sebuah bangunan yang disusun oleh sejarawan sebagai suatu uraian yang merupakan satu kesatuan, mencakup fakta-fakta yang terangkai dengan baik. Kemudian pada bab 5 membahas tentang hipotesis. Hipotesis ialah kebenaran sementara. Karena merupakan kebenaran sementara, maka ia perlu diuji kebenarannya. Kemudian pada bab 6 mengenai hubungan sejarah dengan disiplin ilmu lainnya. Semua disiplin ilmu tidak mampu berdiri sendiri. Ia harus didampingi oleh disiplin ilmu lainnya. Ketika disiplin ilmu berdiri sendiri, maka ia tidak akan mampu berkembang dan hanya stagnan atau diam di tempat. Begitu pula ilmu sejarah. Ilmu sejarah perlu bantuan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sosial, politik, dan lain sebagainya. Kemudian pada bab 7 mengenai aspek teknik sejarah sebagai metodologi penelitian, di mana penelitian sejarah itu unik dan kompleks. Dikatakan unik karena mencoba merekonstruksi masa lalu yang masih kontroversial. Dikatakan kompleks karena membutuhkan ketekunan, kerja keras dalam mencari sumber yang mencakup eksistensi baik nilai, moral maupun agama. Kemudian pada bab ke-8 mengenai kelemahan historiografi menjelaskan tentang hambatan atau kendala yang dialami oleh sejarawan dalam menuliskan sejarah. Kemudian pada bab ke-9 bentuk dan jenis penelitian sejarah. Apakah itu penelitian lapangan atau menggunakan penelitian kepustakaan. Kemudian pada bab ke-10 mengenai teori-teori dalam penelitian sejarah. Teori merupakan salah satu pondasi utama dari semua disiplin keilmuan. Membahas dari berbagai tokoh tentang teori sejarah, mulai dari Ibnu Khaldun, Karl Marx, Arnold Toynbee, dan lain sebagainya. Kemudian yang bisa saya ambil dari bacaan artikel ini ialah sejarah merupakan ilmu yang mampu berkembang dengan bantuan disiplin ilmu lainnya, sehingga ia mampu berkembang dengan baik, sehingga tidak stagnan atau diam di tempat.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.